faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Jadi Islam itu menentukan satu hukum itu mesti berdasarkan ada yang disebut hikmatut tasyri' wal falsafah. Mesti ada alasan, ada ilah, ada hikmah, apalagi kemudian ada falsafahnya. Nah, yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa pelaksanaan waris dan sebagainya itu satu sistem yang terkait dengan Islam yang bicara tentang pernikahan, di mana dalam pernikahan itu Islam menggambarkan laki-laki dan perempuan itu pola relasinya itu adalah sesuai tupoksi, sesuai proporsi yang memang Allah ciptakan gitu loh. Memang sudah begitu. Mulai dari Allah menciptakan manusia, binatang, itu sudah sunatullah begitu. Manusia aja yang sekarang merusak-rusak jadi nggak karu-karuan dengan adanya LGBT dan lain sebagainya. Orang mau merusak mengganti peran. Istilahnya sekarang berbagi peran apa segala macam. Allah memberi peran sudah enak. Sesuai tupoksi, tugas pokok fungsi. Tidak ada satu pihak menjajah yang lain atau perasaan satu pihak terkooptasi atau ada hegemoni kaum patriarki terhadap matriarki, macam-macam istilah-istilah nggak jelas tuh. Nggak ada, di dalam Islam itu jelas. Kenapa laki-laki diberi misalnya bagian lebih banyak? Karena laki-laki itu juga diberi beban lebih banyak. Diberi tanggung jawab lebih banyak. Satu diantaranya ini qawwamun, pelindung. Laki-laki itu harus menjadi tulang rusuk memang, pelindung dia. Dia melindungi perempuan, menjaga perempuan, memimpin perempuan, mengarahkan perempuan. Maka tanggung jawab laki-laki itu nggak gampang, nggak cuma ngasih nafkah. Ayo hati-hati nih, poro bopo, poro biung sampean itu punya tanggung jawab berat di sisi Allah. Karena apa? Tanggung jawab kita ini sebagai laki-laki tidak hanya sekedar pokoknya aku nyari duit. Buh kono hasilnya enggak itu. Berangkat pagi, pulang sore, dapat uang, berikan istri, blok turu. Berangkat pagi, pulang sore, dapat duit, brok serahkan istri, tidur. Enggak gitu loh. Hidup enggak gitu. Wong misalnya di kalangan misalnya Lion Pride ya, dalam sebuah kawanan singa, gitu aja ada aturan kok. Kawanan serigala gitu. Ada aturan. Siapa yang jadi leader, siapa yang jadi backup, siapa yang jadi itu loh. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh manusia. Jadi menjadi qawamun 'alan nisa karena laki-laki itu bima faddalallahu karena ada kelebihan yang diberikan Allah pada mereka. Ala ba'din ba'duhum ala ba'din. Laki-laki diberi tubuh lebih kuat daripada perempuan. Nah, sekarang malah enggak siapa bilang laki-laki lebih kuat. Iya, memang perempuan lebih kuat dalam beberapa hal. Satu, perempuan lebih kuat dalam menahan rasa sakit. Oh iya, jadi kalau laki-laki itu, perempuan itu kan misalnya ada pembukaan satu, pembukaan dua pada saat melahirkan itu ya. Pada saat melahirkan itu, Pak Budi pernah merasakan kan? Maaf. Jadi pada saat perempuan melahirkan, itu kan ada pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan tiga gitu ya, sampai pembukaan empat itu. Dan itu rasa sakitnya itu makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin sakit gitu, sampai terakhir itu. Nah, laki-laki itu jika sampai pada pembukaan satu masih kuat,
Jika misalnya laki-laki itu dikasih hamil gitu ya, maka di pembukaan 1 masih kuat. Pembukaan 2 mulai mengerang sakit tuh. Pembukaan 3 mulai blackout itu. Pingsan bisa jadi. Pembukaan 4 laki-laki itu sudah mati itu. Tidak kuat karena tidak diberi kemampuan menahan sakit sampai pembukaan itu. Jadi perempuan jauh lebih kuat di dalam hal menahan rasa sakit, terutama pada saat melahirkan. Ya, gitu kan? Nah, tapi di sisi lain, karena apa? Karena fungsi perempuan adalah diberikan Allahum atau rahim untuk melahirkan. Tugasnya dia adalah melahirkan. Jadi saya ulangi tadi ya, ketika pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, berapa itu? Berapa pembukaan itu? Ada berapa? Berapa Pak Jo? Zaman pernah 10. sebentar itu loh kayak jangan perempuan yang jawab, jangan perempuan, biar laki-laki yang jawab. Iya, biar laki-laki yang jawab ini. Laki-laki ini sok mau enaknya sendiri nih. Ayo. Laki-laki. Coba. Dokter yang tahu waktu itu, Gus. Enggak boleh gitu, enggak boleh gitu. Saya bukan dokter, tapi kita harus tahu betapa sakitnya perempuan. Biar kita nggak enak-enakan aja. Ayo, laki-laki. Berapa kali pembukaan perempuan? 8. Sedasa, Gus. Oh, foto jok. Pak Wahyu bilang 8, Gus. Oh, 8. Sedasa. Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa tahap pembukaan? 10, Gus. Sedasa, Gus. Oh, ini Pak Burman ini. Ini Pak Burman pernah punya istri bidan ini. 10 gimana itu Pak Burman? Pak Burman pernah lihat orang melahirkan? Nah, bantu, Gus. Bantu. Jadi perempuan itu Iya, no. kalau lagi melahirkan ada tahap-tahapannya. Satu di antara tahap itu adalah tahap pembukaan istilahnya. Nanti biasanya bojo saya itu bilang itu sudah pembukaan 1 itu. Oh ya, bisa ditinggal pulang masih. Nanti pembukaan 2, pembukaan 3 terus dilihat lagi gitu. Nah, saya terangkan, rasa sakit yang ditimbulkan oleh pembukaan ketika perempuan akan melahirkan itu mulai dari pembukaan 1, 2 itu makin sakit, ngono. Yang laki-laki loh, ringek leh. Sakit itu. Pol. Kalau orang Lamongan itu bilang loworowo. Nah, sawakawit. Nah, makin sakit, gitu kan? Nah, begitu nyampe di sekarang kita, kalau seandainya laki-laki itu disuruh hamil seperti itu, kemudian merasakan pembukaan itu, pembukaan 1 mungkin laki-laki masih kuat, pembukaan 2 sudah mulai sakit mengerang tuh, pembukaan 3 mulai hampir pingsan itu, pembukaan 4 mesti pingsan sudah, pembukaan 5 mesti meninggal, saking sakitnya. Lah, Allah karena memang mendesain anatomi tubuh perempuan itu untuk melahirkan, diberilah womb atau rahim, kemudian diberi juga di sana kekuatan menahan rasa sakit sampai level 10, yang tidak diberikan kepada laki-laki, karena laki-laki rahimnya tidak didesain untuk itu. Itu sudah desain maha desainer itu. Sudah. Dalam titik itu perempuan lebih kuat. Yes, karena apa? Tugas fungsinya adalah melahirkan, mengandung. Sehingga diberi kekuatan di situ. Nah, now, karena laki-laki diberi tugas untuk qawamun, memberi nafkah, melindungi, dan sebagainya, maka dia diberi kekuatan dalam bentuk lain. Apa? Fisik luar. Dia mampu
ngangkat beban lebih besar, misalnya beras 1 kintal, itu kan biasanya di warung-warung pecel itu kan kalau yang ngangkut kan yang laki-laki itu mesti diangkut sendiri LPG apa segala macam gitu kan laki-laki mesti di beberapa warung tapi di warung-warung tertentu yang nggak tahu. Nah jadi laki-laki karena diberi beban lebih tinggi lebih kuat sehingga dia diberi beban mencari nafkah, diberi tanggung jawab mencari nafkah. Dia juga diberi kemampuan untuk leadership-nya. Kenapa? Karena dia mampu berpikir logis. Tapi dalam mendidik anak, perempuan yang diberi beban, diberi tanggung jawab sama Allah. Kenapa? Karena melibatkan rasa. Dan perempuan yang kemudian diberi Allah lebih tinggi chemistry-nya, koneksinya itu. Nah, sehingga laki-laki diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolahnya, sementara gurunya adalah para ibu. Nah, hal-hal semacam ini loh, dulur, yang harusnya kata Allah, itu sudah merupakan keadilan. Termasuk kenapa suami itu harus ditaati, ya karena leader dia. Bukan kok karena sok-sokan, enggak. Dia memang ditunjuk Allah untuk menjadi leader dalam bahtera rumah tangga itu. Nahkoda. Di kapal itu harus ada nahkoda. Kalau nggak ada nahkoda ya buyar no Mas. Kalau semua orang nggak mau, kita harus setara. Terus dua-duanya jadi nahkoda, satunya pengen nengok kiri, satunya pengen belok kanan. Itulah kemudian pengadilan agama itu makin tahun makin tinggi angka perceraian karena nggak mau mentaati tupoksi yang telah diberikan Allah. Itu kan? Itu loh. Yang laki-laki yang nggak tahu gimana tanggung jawabnya bukan hanya mencari nafkah, tapi juga membimbing, mengarahkan, meneladani, menyayangi, melindungi. Yang perempuan juga karena terpengaruh TikTok, Instagram, dan para artis serta para feminis, sehingga sok-sokan pengen setara, pengen juga mimpin, nggak mau dipimpin, dan seterusnya. Itu padahal dengan cara memberikan nafkah itu, ya memang banyak laki-laki yang nggak tanggung jawab, ya banyak. Tapi hampir mayoritas laki-laki selalu berusaha untuk membahagiakan perempuan. Bahkan dibela-belain jungkir balik di pelabuhan-pelabuhan ngangkut ini, jadi kuli, jadi ini, dan sebagainya. Untuk memberikan nafkah sesuai tanggung jawabnya. Min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim. Karena itu fassolihatu qanitatun hafizatun. Maka kata Allah, bagi perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Maka bagi mereka kata Allah, termasuk yang hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang terpenting ini dulur. Jadi kalau laki-laki atau suami sampean sedang tidak di rumah, sampean itu haram untuk keluar rumah tanpa izin suami sampean. Haram. Ya. Qanitatun itu taat, as-solihatun itu soleh. Solihah. Al-hafizatun itu adalah menjaga diri. Ya, hafizatun itu adalah menjaga diri. Menjaga diri di rumah. Kehormatannya. Kalau itu tak malah ngerumpi, tidak malah kelayapan, tidak malah mengumbar senyum, mengumbar joget, mengumbar curhat di medsos. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ayo dihindari itu. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga diri ketika suaminya tidak ada, menjaga diri ketika kenapa? Karena Allah menjaga mereka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, apa itu?
Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuz, nah ini kita bahas nusyuz ya. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah sikap seorang perempuan, ya, istri kalau dianggap nusyuz itu adalah perselisihan yang seorang perempuan yang durhaka, yang ditampakkan di hadapan suaminya dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat kepada suami. Nusyuz itu haram hukumnya, dan satu di antara dosa besar. Selain itu, nusyuz juga menjadikan terputusnya sesuatu. Apa itu? Yakni nafkah. Konsekuensi hukumnya memang begitu. Kalau apa contoh-contoh nusyuz? Satu misalnya keluar rumah tanpa izin suami. Yang kedua misalnya bepergian juga kemana tanpa izin suami. Atau karena ngambek, kemudian suami datang tidak membukakan pintu. Kalau suami tidak masuk kemudian dikunci. Kan konten-konten banyak itu sekarang gitu itu. Wah itu nusyuz itu. Lalu menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri. Padahal ia tidak sedang ada uzur, misalnya haid, sakit, atau apa. Tidak ada uzur sakit, tidak ada uzur haid. Tapi menolak hubungan suami istri, entah karena enggan, entah karena ngambek. Ya. Atau karena dia sibuk dengan apanya masih sendiri, sementara suaminya sangat menginginkan, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut nusyuz. Nah, hal semacam ini kata Allah, fa'idhuhunna, tahap pertama nasihati dia. Kalau ada istri yang nusyuz, maka pertama nasihati mereka. Ya, pertama apa? Nasihati mereka. Lalu kalau dia masih nusyuz lagi, seperti itu lagi, wahjuruhunna fil madaji'i. Jadi wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu khawatir ada yang nusyuz, maka pertama fa'idhuhunna, nasihati dengan baik-baik. Diajak duduk, dipeluk, dilus-lus rambutnya kalau punya rambut ya. Kemudian ya baby, babe, sayang. Apa sih zaman kalau manggil bojo? Hah? Apa? Honey. Apa? Boe. Maka dinasihati dengan baik, dengan pelan. Karena kata Nabi, perempuan itu seperti kayu yang bengkok. Kalau kamu luruskan dengan kasar, dia akan patah. Tapi kalau kau luruskan pelan-pelan, yang memang lama prosesnya. Karena itu tadi, fa'idhuhunna, nasihati mereka dengan pelan-pelan, dengan kasih sayang. Kemudian kalau dia nusyuz terus, wahjuruhunna fil madaji'i, ya sudah. Tahap kedua adalah pisah ranjang. Kamu boleh meninggalkan dia di tempat tidurnya dan pisah ranjang. Ya. Kalau peringatan itu masih juga dia nusyuz, maka kata Allah, wadribuhunna. Kamu boleh pukul mereka. Ini gimana caranya? Pukul itu bukan mukul kemudian jowoto sih sampai buonyok, enggak boleh. KDRT itu kriminal. Ini seperti hukum ketika anak sampean yang sudah akil balik, lalu sampean perintah sholat, dia tidak mau, maka pertama nasihati, teladani. Masih tidak mau, diingatkan lagi. Masih tidak mau, boleh kau pukul mereka. Pukul dalam arti ya dibokong atau apa yang tidak membahayakan ya. Hanya sekedar sebagai peringatan dan menunjukkan wewenang sampean sebagai penegak aturan disiplin. Tapi fa'in adha'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi jika mereka baik-baik saja, istri sampean taat-taat saja, nothing wrong. Tapi karena sampean bosen, sampean yang delewer, yang laki-laki yang memang sudah celingak-celinguk, terus cari-cari alasan untuk kemudian melakukan nusyuz ini,
Nah, ini tidak boleh. Jadi istrinya ya baik-baik saja, selalu taat, ya qanitat, ya solihat, ya hafizat, ilghaibi, ya baik-baik saja. Tapi karena memang dia yang laki ini lagi apa kecantol sama kutilang darah di kantor, kutilang darah di sebelah, terus nyari-nyari alasan gitu, suami istrinya selalu disalahkan. Nah, ini enggak boleh. Jadi ini nggak benar yang laki gitu ya. Insya Allah Islam selalu adil dalam menempatkan hukum. Inna Allah kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Oke, silakan, monggo. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Memang tadi harus Izin, karena Gus. terpotong. Pada saat silakan Bu Mesti. Izin, Gus. Oke. Ini kan tadi materinya kalau perempuan ditinggal suami itu kemana-mana harus izin kan begitu, Gus. Oke. Nah, sedangkan contohnya ini saya kan sering keluar terus itu, tapi keluarnya itu pengajian kemana-mana gitu. Suami nggak ada, tetap keluar gitu, Gus, pengajian karena tugas. Ya. Itu gimana hukumnya, Gus? Sekarang ini kita dipermudah Allah, Bu Mesti. Kita ini dipermudah Allah, ada medsos, WA sajling, ngomong, babe, gue keluar dulu sebentar ya ngaji gue. Lu baik-baik aja ya di rumah. Gitu aja kan kemudian nanti dibalas sama Pak Rama. Motion love. Yes, I agree. Gitu kan gampang itu. Kalau sekarang kan pokoknya tetap harus izin. Jadi sekarang malah dipermudah ya. Kalau nggak ada handphone dulu susah. Harus nunggu benar-benar secara verbal, ya saya izinkan. Kalau sekarang kan nggak ada alasan untuk nggak izin itu. Sekarang sudah ada WA apa segala macam. Jadi tetap biar apa? Biar suami tahu keberadaan kita. Biar juga nggak ada syakwa sangka curiga. Itu sih fungsinya sebenarnya. Kadang sudah di tempat, Gus. Sudah di tempat. Ini pas ngebel gitu, gimana Dek gitu. Ini lagi pengajian gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Tetap harus berangkat, pada saat berangkat itu harus matur dulu. Loh iya, nah, dan enak kok itu. Saya bersama para istri juga gitu. Jadi misalnya, ini nanti insya Allah saya ke sana. Oh iya. Jadi kadang gitu, kadang saya yang malah dilewer itu. Saya yang kadang malah dilewer karena kesibukan. Istri sudah bilang nanti saya ke sana ya Bi gitu. Karena kesibukan saya bilang saya sebenarnya sudah mengizinkan, tapi karena saya tidak ngomong iya, akhirnya terus sudah berangkat tadi. Panjenengan dereng bilang iya ya nggak jadi gitu. Nah itu yang saya yang pledor gitu kan. Tapi yang benar adalah dia dapat derajat tuh di sisi Allah itu. Nah yang kayak gini. Jadi tapi kalau misalnya hanya ke tetangga toko sebelah gitu aja ya nggak harus izin ya. Misalnya toko di sebelah rumah gitu aja. Tapi kalau harus jauh memang harus izin ya. Kalau sebelah rumah itu aja ya saya nggak nanya. Tadi mana ibumu tadi? Ke Waktun gitu. Toko Waktun itu toko sebelah itu. Beli lombok 2.000, beli gitu-gitu. Gitu. Jadi itu satu di antara. Enggak, silakan yang lain. Izin, Gus. Oke, Pak Warsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Singkat Pak Warsal. Alhamdulillah niki di cabang Bondowoso, Gus. Oke, silakan. Silaturahmi. Pertanyaannya, silakan. Mohon maaf tidak niat untuk menyinggung para ibu atau para kaum wanita. Tadi sudah dijelasin kesalahan seorang ibu, istri itu menjadi beban dan tanggung jawab seorang suami. Ngapunten Gus, kebanyakan mungkin tidak yang di sini tapi insya Allah tidak jauh beda. Kebanyakan istri ini, ibu-ibu ini
kalau keluar dandannya cantik-cantik, Gus. Tapi Kalau kalau di di rumah enggak rumah ya. enggak memperhatikan Nah, soal itu. pertanyaannya Kadang-kadang gimana cenderung gitu tak ya. karepe dhewe nggih. Pertanyaan ini pripun? Matur Nah, suwun. Assalamualaikum itu gini Pak warahmatullahi Harso, wabarakatuh. saya selalu bilang sama para istri itu, sampean itu cantik itu untuk suami. Cantik sampean itu untuk suami. Jadi cantik sampean itu suami, bukan untuk sopir Grab, bukan untuk penjaga mall, bukan untuk satpam sekolah, bukan. Bukan untuk pedagang-pedagang di pasar, bukan. Cantik sampean itu untuk suami, untuk anak-anak. Maka harusnya sampean itu jauh lebih cantik ketika di rumah. Ketika akan nganter anaknya, dandannya setengah jam lebih. Wih, ya kan? Nah, begitu nyampe rumah, udah ganti berubah. Jadi tadi berangkat pakai ini. Begitu nyampe rumah pakai daster bolong belakang, ya kan? Mulai salon pas ditempel di kening, ya kan? Terus rambut dikasih apa itu roll belakang itu, sudah balsem minyak angin semua ditempelin, ya kan? Lalu muka ditekuk karena udah tanggal tua. Tapi begitu berangkat lagi mau ada arisan, dan lagi parfum, kolonnya, maru blush on, maskara, wis macam-macam, rambut yang paling bagus, tas yang paling. Ini sebenarnya sama suaminya masyarakat atau istrinya masyarakat atau istrinya siapa gitu lah. Makanya saya ngajak untuk para istri ini, bikinlah suami itu betah di rumah, karena suami itu sekarang banyak pilihan di luar sana, ya toh. Itu memang begitu. Maka gimana? Tanya hadis. Nantilah hadis menyarankan, berdandanlah secantik mungkin untuk suamimu. Jelas itu wes. Oke gitu ya. Monggo Bu Tanti, silakan. Assalamualaikum Gus. Salam. Gimana? Nah ini kok waktunya udah mau habis nih, gimana? Coba silakan. Seandainya gini Gus, kan saya sering keluar pengajian, tapi suami juga nggak ada kerja. Tapi suami tahu kalau hari ini nanti pengajian, kita sering ngobrol. Hari ini pengajian ke sana jam segini, selanjutnya kita nggak pamit itu Gus, gimana? Ya nggak apa-apa, berarti kan sudah tahu. Oh istri Sudah, saya nanti jam sekian sudah tahu, berarti sudah pamit, itu sudah pamit namanya. Jadi saya kadang juga dipamiti dalam satu rangkaian gitu. Bi nanti saya dari sini, insya Allah ke sini. Nanti saya dari klinik saya ke sini. Oh nanti saya dari TK nanti lanjut ke sini dan seterusnya gitu ya. Oh berarti saya tahu ancar-ancarnya nanti saya bisa membutuhkan kamu jam segini. Hanya persoalan itu sebenarnya. Jadi komunikasi itu lancar, jelas, transparan. Nah kita laki-laki juga harus begitu. Dek, saya berangkat kerja ya. Nanti mungkin baliknya agak telat karena saya mau ke sana dulu. Gitu. Sampaikan aja begitu. Suami istri kan akhirnya nggak khawatir di rumah. Biasanya datang jam 2, kok jam 3 belum datang. Ini kemana ini, ngelembur ke siapa ini? Wah. Nah, muncul sangka itu kan. Karena tidak ada komunikasi. Maka selain istri harus minta izin kepada suami, laki-laki juga harus selalu memberitahu confirm. Ya. Saya rasa itu, ada lagi? Nggak ada lagi, Gus. Saya mau nanya. Ya, singkat, silakan Bu Jaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana Bu Jaro? Yang saya tanyakan, Gus, bagaimana dengan perempuan, wanita yang single parent, dia jadi tulang punggung keluarga. Yang bekerja di luar rumah, Gus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang hak waris tadi, Gus ya. Begini,
ada 5 saudara yang bersaudara itu semuanya laki-laki. Kemudian harta warisnya orang tuanya itu sudah diserahkan blek untuk adiknya, karena adiknya itu yang belum belum berhasil gitu. Jadi itu bagaimana, Gus? Oke, untuk waris saya jawab besok ya. Yang saya jawab pertama adalah karena single parent. Kalau single parent, sampean tidak harus izin ke siapapun karena nggak punya suami kan, maka beritahu keluarga terdekat, entah itu anak atau orang tua atau saudara, beritahu minimal saya ke sana ya gitu, sehingga tahu posisi kita. Sehingga kalau ada apa-apa lebih enak komunikasinya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kepada suami memang bentuknya bukan pemberitahuan, izin. Izin itu artinya beda dengan pamit. Pamit itu diizini atau enggak berangkat. Gitu. Tapi kalau izin itu ada otoritas di sana. Kalau tidak diizinkan ya enggak berangkat. Ya sudah, itu memang begitu. Kalau diizinkan berangkat dan harus ikhlas. Disitulah letak tingginya derajat perempuan ya. Mbak Dini apa? Mbak Dini ada yang mau disampaikan? Oke. Iya, Gus, ada. Apa silakan. Apa namanya? Ini lagi dilema, Gus, masalah mendidik anak. Oh ya? Ini apa namanya? Saya kan punya anak umur 7 tahun, kelas 1 kan, kelas 1 SD. Nah, apa namanya? Nggak tahu, udah berusaha, udah berdoa, kok kalau lagi ya bukan kalau lagi ngajarin anak itu kok gampang marah gitu, nah Gus. Padahal kan udah doa sebelum ngajarin segala macem gitu, nah tapi masih gimana ya kayak gitulah namanya perempuan kan mungkin. Ya. Jangan pernah bilang sudah, apalagi dia masih kelas 1. Masih banyak kesempatan, dia masih punya banyak kesempatan. Berikan teladan pertama. Dan jangan dengan marah. Ayo dengan kasih sayang. Abi saya pernah mukul kita, abi saya juga pernah menghukum kita. Tapi setiap kali menghukum kita, setiap kali memukul kita, memukul bukan dengan yang bahaya ya, memukul seperti yang dianjurkan Quran itu, selalu dengan menyebut Allah. Kita juga diajak menyebut Allah. Selalu. Jadi itu yang disebut ghadabi rahmati itu. Bahwa kayak amarah tapi sebenarnya itu adalah kasih sayang. Dan itu harus kita terapkan ya. Dan itu proses, jangan bilang sudah dan jangan pernah menyerah. Karena proses untuk menjadi seorang baik itu panjang. Jangan gampang menginginkan yang instan. Apalagi masih kelas 1, masih banyak waktu insya Allah. Ya. Masih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik. Ya, saya rasa itu karena waktunya habis. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta. Barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Tabarakta rabbana wa ta'ala dzalika alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hasdina min al-jinn fi syaitan sabqa rabbana najina wa lina sabila min al-qawmi dhalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa'na darajatana fid dunya wal akhirah rabbana amanna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim rabbi a'udzu bika min ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا ودخلنا لنا الصبر والصبر تقنا نسألك وأنا ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama